Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang peranan tokoh-tokoh dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara. Oke, siapa sajakah tokoh yang punya peranan penting dalam mempertahankan keutuhan bangsa dan negara tahun 1945 sampai 1965? Pertama, kita akan membahas tentang pahlawan nasional yang berasal dari Papua. Ada Frans Kaisiepo. Tokoh yang satu ini merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Papua, yang aktif melawan penjajah Belanda. Frans Kaisiepo mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Beliau juga mengenalkan nama Irian, yang merupakan akronim dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Kemudian, Frans Kaisiepo merupakan kunci sukses dalam Pepera yang menentukan bergabungnya Papua dalam NKRI. Kemudian ada Silas Papare. Silas Papare membentuk Komite Nasional Indonesia Merdeka, KIM, untuk menghimpun kekuatan dalam mempertahankan kemerdekaan. Kemudian, beliau juga membentuk Partai Kemerdekaan Irian dan di Yogyakarta beliau mendirikan Badan Perjuangan Irian. Silas Papare juga menjadi wakil dari Irian Barat sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York, yang menghasilkan keputusan kembalinya Irian Barat ke NKRI. Yang ketiga ada Martin Inde. Martin Inde merupakan mantan anggota polisi Hindia Belanda di Papua yang memiliki sikap nasionalis. Beliau merupakan ketua Partai Indonesia Merdeka yang kerap melakukan protes atas upaya Belanda dalam memisahkan Papua dari NKRI. Martin Inde juga merupakan tokoh yang menyusun perlawanan gerilya sebelum dilaksanakan operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat. Beliau juga ikut memperjuangkan kembalinya Papua ke NKRI dalam perundingan di New York. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai raja-raja yang berkorban untuk bangsa. Di antaranya ada Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan Sultan Yogyakarta yang menyatakan bergabung dengan NKRI pada awal proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Beliau menjadikan Yogyakarta sebagai markas Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan ibu kota Republik Indonesia pasca agresi militer Belanda pertama. Beliau juga merupakan seorang yang menolak bekerja sama dengan Belanda untuk membelot dari NKRI pada saat agresi militer Belanda kedua, yang mana pada saat itu beliau akan dijadikan raja dari seluruh Jawa oleh Belanda. Kemudian ada Sultan Syarif Qasim II. Beliau adalah Sultan Siak yang menyatakan sikap mendukung proklamasi Republik Indonesia dan memberikan bantuan material untuk perjuangan Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II juga membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, kemudian mengibarkan merah putih di istana, serta mengajak raja-raja lainnya untuk ikut memihak Republik Indonesia. Beliau juga merupakan orang yang membantu menyuplai logistik bagi pejuang Republik Indonesia ketika agresi Belanda dan menolak kerjasama dengan
Belanda. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai tokoh yang berjuang melalui seni dan sastra. Kita pasti kenal dengan Ismail Marzuki. Beliau merupakan seorang seniman yang mampu membakar semangat persatuan dan kesatuan melalui lagu-lagu ciptaannya. Ismail Marzuki pernah keluar dari pekerjaannya di Radio Republik Indonesia ketika stasiun radio tersebut dikuasai oleh Belanda. Lagu-lagu dari Ismail Marzuki yang terkenal diantaranya adalah Rayuan Pulau Kelapa dan Halo Halo Bandung. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai pejuang perempuan yang memberikan inspirasi. Ada diantaranya yaitu Opu Daeng Risaju. Beliau merupakan salah satu tokoh wanita yang tergabung dalam Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Opu Daeng Risaju pada masa revolusi fisik, beliau aktif memobilisasi para pemuda di Sulawesi Selatan untuk melakukan perjuangan pada saat kedatangan Nica. Terima kasih ya, sampai jumpa di lain kesempatan.